Materi soal ini terkait kemampuan umum, yaitu praktik keperawatan berdasarkan etik, legal, dan PK Budaya. Diambil dari kisi-kisi sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang pasien muslim yang sedang menjalani kemoterapi ingin tetap berpuasa di bulan Ramadan. Dokter menyarankan untuk tidak berpuasa karena khawatir kondisi pasien akan memburuk. Pasien tetap bersikeras, sementara keluarga bingung mengambil keputusan. Sebagai perawat, langkah yang paling tepat adalah A. Menghormati keputusan pasien, memberi edukasi tentang risiko medis, B. Menyampaikan kembali anjuran dokter dan mendukung pasien agar membatalkan puasanya demi keselamatan, C. Meminta keluarga untuk memaksa pasien mengikuti saran dokter, D. Mengabaikan perbedaan pendapat karena keputusan akhir ada pada dokter, E. Menyarankan pasien mencari rumah sakit lain yang mendukung puasanya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghormati keputusan pasien, memberi edukasi tentang risiko medis. Karena prinsip PK Budaya dan autonomi pasien mengharuskan perawat menghargai keyakinan pasien, sambil tetap memberi edukasi medis. Solusi terbaik adalah kolaborasi dengan dokter untuk menyesuaikan perawatan agar aman. Soal nomor 2. Dalam kasus pasien yang akan menjalani operasi besar, perawat harus menjelaskan prosedur kepada pasien dan keluarga. Tugas perawat dalam informed consent mencakup hal-hal berikut, kecuali A. Menyampaikan informasi dasar tentang prosedur sesuai kewenangan, B. Memastikan pasien memahami hak dan kewajiban sebelum menandatangani persetujuan, C. Menandatangani surat persetujuan tindakan medis sebagai pengganti pasien. D. Menjadi saksi ketika pasien keluarga menandatangani informed consent. E. Mengklarifikasi pertanyaan pasien keluarga dan merujuk ke dokter bila di luar kompetensi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menandatangani surat persetujuan tindakan medis sebagai pengganti pasien, karena perawat tidak berwenang menandatangani informed consent. Peran perawat adalah edukasi, advokasi, dan menjadi saksi, bukan menggantikan keputusan pasien. Soal nomor 3. Seorang pasien lanjut usia dengan stroke tidak mampu mengambil keputusan medis. Keluarga pasien meminta perawat untuk segera melakukan tindakan medis tertentu, meski dokter belum memberikan instruksi. Apa sikap perawat yang tepat? A. Melaksanakan permintaan keluarga demi menghargai mereka sebagai penanggung jawab pasien. B. Menunda tindakan hingga dokter memberikan instruksi resmi. C. Membiarkan pasien tanpa tindakan karena dokter belum datang. D. Mengambil keputusan medis sendiri karena kondisi pasien mendesak. E. Mengikuti keinginan keluarga meski tanpa dasar hukum yang jelas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menunda tindakan hingga dokter memberikan instruksi resmi, karena perawat tidak boleh melakukan tindakan medis invasif tanpa instruksi dokter. Namun, perawat tetap berkewajiban memberikan perawatan suportif dan memastikan pasien aman sampai keputusan medis dibuat oleh dokter. Soal nomor 4. Seorang pasien non-muslim dirawat di ruang rawat inap rumah sakit mayoritas muslim. Pada saat jam makan, perawat menyajikan makanan halal tanpa menanyakan preferensi pasien. Pasien merasa tidak dihargai karena ia memiliki aturan makanan tertentu dari agamanya. Prinsip keperawatan yang dilanggar dalam kasus ini adalah A. Autonomi pasien, B. Non-maleficence, C. Beneficence, D. Justice, E. PK Budaya dalam pelayanan kesehatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. PK Budaya dalam pelayanan kesehatan, karena perawat wajib memperhatikan latar belakang budaya dan agama pasien dalam pemberian layanan, termasuk makanan. Mengabaikan hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bahkan konflik etik. Soal nomor 5. Di sebuah rumah sakit, terjadi kasus pasien kritis yang membutuhkan transfusi darah segera. Namun, pasien menolak transfusi karena alasan agama, sedangkan keluarganya setuju dengan tindakan tersebut. Dalam situasi ini, tindakan perawat yang paling sesuai dengan etik dan legal adalah A. Mengikuti keputusan keluarga karena pasien dalam kondisi kritis. B. Menghormati keputusan pasien dan melaporkannya kepada tim medis. C. Meyakinkan pasien agar mengikuti keputusan keluarga. D. Mengambil alih keputusan karena kondisi pasien berisiko meninggal. E. Menunda semua tindakan sampai keluarga mencapai kesepakatan bulat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menghormati keputusan pasien dan melaporkannya kepada tim medis. Karena hak pasien dewasa yang kompeten lebih diutamakan daripada keluarga. Prinsip etik autonomi pasien dan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36/2009 menjamin hak pasien untuk menolak tindakan medis meski berisiko. Soal nomor 6.
Seorang pejabat daerah dirawat di rumah sakit. Media massa dan beberapa staf rumah sakit menanyakan kondisi medis pasien kepada perawat. Berdasarkan aspek etik dan hukum, sikap perawat yang tepat adalah A. Memberikan informasi umum tanpa detail medis agar tidak menimbulkan gosip. B. Menyampaikan kondisi pasien secara terbuka karena statusnya pejabat publik. C. Menolak memberikan informasi medis dan merujuk ke dokter. D. Memberikan informasi kepada media atas izin keluarga pasien. E. Menyampaikan ringkasan kondisi medis melalui humas rumah sakit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menolak memberikan informasi medis dan merujuk ke dokter. Karena perawat terikat pada prinsip rahasia medis sesuai pasal 322 KUHP dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36/2009. Informasi medis hanya boleh diberikan kepada pasien sendiri atau pihak yang berwenang. Soal nomor 7. Dokter meminta perawat mempercepat pemulangan pasien agar kamar rawat inap bisa dipakai pasien baru. Namun, kondisi pasien belum sepenuhnya stabil. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Mengikuti instruksi dokter demi menjaga hubungan kerja sama tim. B. Mengingatkan dokter bahwa pasien belum layak dipulangkan demi keselamatan pasien. C. Meminta keluarga pasien segera membawa pasien pulang karena ada pasien lain menunggu. D. Mengabaikan kondisi pasien karena keputusan akhir ada pada dokter. E. Mengutamakan kebijakan rumah sakit terkait ketersediaan tempat tidur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengingatkan dokter bahwa pasien belum layak dipulangkan demi keselamatan pasien. Karena prinsip etik non-maleficence dan tanggung jawab profesional perawat menuntut untuk mengutamakan keselamatan pasien, meskipun ada tekanan administratif. Soal nomor 8. Seorang pasien mengklaim bahwa ia tidak pernah mendapatkan edukasi tentang obat yang diberikan, padahal perawat mengaku sudah melakukannya. Namun, tindakan tersebut tidak tercatat dalam rekam medis. Dalam aspek hukum, posisi perawat menjadi lemah karena A. Tidak ada dokumentasi resmi yang mendukung klaim perawat. B. Edukasi pasien bukan tanggung jawab perawat. C. Rekam medis dapat diubah setelah pasien mengajukan keluhan. D. Saksi dari keluarga pasien lebih kuat daripada rekam medis. E. Perawat berhak membantah tanpa bukti tertulis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Tidak ada dokumentasi resmi yang mendukung klaim perawat, karena rekam medis adalah dokumen hukum. Jika tindakan tidak tercatat, maka dianggap tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44/2009 tentang Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Pelayanan. Soal nomor 9. Dalam sebuah bencana alam, perawat ditugaskan memberikan pertolongan cepat di lokasi. Terdapat banyak korban, sementara tenaga medis terbatas. Prinsip etik yang paling penting diterapkan dalam situasi ini adalah A. Autonomi pasien tetap utama meski kondisi gawat darurat. B. Setiap pasien harus dilayani secara berurutan sesuai kedatangan. C. Perawat hanya boleh melayani pasien yang memiliki identitas resmi. D. Keadilan dalam prioritas pelayanan berdasarkan kondisi medis. Triase. E. Mengutamakan pasien anak-anak tanpa memperhatikan kondisi medis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Keadilan dalam prioritas pelayanan berdasarkan kondisi medis. Triase. Karena dalam situasi bencana, prinsip justice diterapkan melalui sistem triase. Pasien dengan kondisi paling gawat diprioritaskan. Autonomi pasien tetap dihormati, tetapi prioritas medis menjadi hal utama. Soal nomor 10. Seorang pasien tunanetra datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan. Namun, staf administrasi menolak membantu mengisi formulir pendaftaran dan meminta pasien mencari pendamping. Berdasarkan prinsip etik dan hukum, perawat yang melihat situasi ini harus A. Membiarkan karena administrasi bukan tugas perawat. B. Membantu pasien mengisi formulir sesuai permintaan staf administrasi. C. Menjadi advokat pasien dengan menegur staf. D. Menyarankan pasien membawa keluarga agar proses lebih cepat. E. Meminta pasien mendaftar di rumah sakit lain yang ramah difabel. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjadi advokat pasien dengan menegur staf. Karena diskriminasi terhadap difabel melanggar Undang-Undang Nomor Agustus 2016 tentang penyandang disabilitas. Perawat wajib menjadi advokat pasien agar haknya dipenuhi secara adil. Soal nomor 11. Seorang perawat tidak sengaja memberikan obat dengan dosis lebih tinggi dari yang seharusnya. Pasien tidak mengalami efek samping, namun perawat merasa takut melaporkan kejadian tersebut karena khawatir mendapat sanksi. Tindakan yang benar sesuai etik dan hukum adalah A. Menyembunyikan insiden karena pasien tidak mengalami kerugian. B. Segera melaporkan insiden kepada atasan. C. Menunggu apakah pasien mengalami efek samping sebelum membuat laporan. D. Membicarakan dengan rekan perawat tanpa melaporkan resmi.
E. Mengganti obat dengan dosis tepat tanpa dokumentasi agar tidak diketahui. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Segera melaporkan insiden kepada atasan, karena prinsip transparansi dan kewajiban hukum dalam sistem IKP atau insiden. Keselamatan pasien mewajibkan semua kejadian dilaporkan, baik ada dampak maupun tidak. Hal ini melindungi pasien dan perawat secara hukum. Soal nomor 12. Rumah sakit menerapkan sistem rekam medis elektronik. Seorang perawat membuka data pasien selebriti karena rasa ingin tahu, meski pasien bukan dalam tanggung jawabnya. Dari aspek etik dan hukum, tindakan perawat tersebut A. Tidak masalah karena hanya melihat tanpa menyebarkan data. B. Dapat dibenarkan jika informasi tersebut untuk pembelajaran pribadi. C. Diperbolehkan asal tidak diunggah ke media sosial. D. Wajar karena status pasien sebagai publik figur. E. Melanggar privasi pasien dan dapat dikenai sanksi hukum. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melanggar privasi pasien dan dapat dikenai sanksi hukum. Karena rekam medis dilindungi oleh Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 36 2009, dan Peraturan Rumah Sakit. Membuka data pasien tanpa kewenangan termasuk pelanggaran etik kerahasiaan medis dan tindak pidana. Soal nomor 13. Seorang pasien dari suku tertentu merasa tersinggung karena perawat berbicara dengan nada keras dan langsung menatap matanya. Padahal bagi budaya pasien tersebut dianggap tidak sopan. Bagaimana sikap perawat yang paling tepat? A. Menjelaskan bahwa gaya komunikasi perawat sudah standar rumah sakit. B. Meminta maaf dan tetap menjaga profesionalitas. C. Mengabaikan perbedaan karena tujuan komunikasi adalah untuk edukasi kesehatan. D. Meminta keluarga pasien yang menyesuaikan diri dengan budaya rumah sakit. E. Menyampaikan komunikasi hanya melalui dokter untuk menghindari konflik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta maaf dan tetap menjaga profesionalitas. Karena perawat wajib menerapkan kultural kompetensi, memahami dan menyesuaikan pendekatan dengan budaya pasien agar pelayanan lebih efektif dan beretika. Soal nomor 14. Manajemen rumah sakit menekan perawat agar tidak melaporkan jumlah infeksi nosokomial yang sebenarnya demi menjaga citra rumah sakit. Bagaimana sebaiknya perawat bersikap? A. Mengikuti arahan manajemen demi loyalitas terhadap rumah sakit. B. Mengurangi jumlah laporan agar terlihat seimbang. C. Menunda laporan sampai ada instruksi resmi dari direktur. D. Melaporkan data sesuai fakta yang ada. E. Melaporkan hanya kasus berat agar tidak menimbulkan masalah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melaporkan data sesuai fakta yang ada, karena menyembunyikan data termasuk pelanggaran etik dan hukum. Perawat wajib menjunjung integritas profesional serta melaporkan kebenaran untuk evaluasi mutu pelayanan. Soal nomor 15. Dalam rapat tim medis, perawat mengajukan pendapat bahwa pasien belum siap dipulangkan karena kondisi vital masih fluktuatif. Namun, dokter spesialis bersikeras memulangkan pasien. Bagaimana sebaiknya perawat bersikap? A. Diam saja karena keputusan akhir selalu ada pada dokter. B. Mengajukan pendapat dengan data klinis yang jelas. C. Menyetujui dokter agar tidak terjadi konflik dalam tim. D. Menyampaikan keberatan hanya kepada keluarga pasien. E. Menunda discharge pasien tanpa persetujuan dokter. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengajukan pendapat dengan data klinis yang jelas, karena perawat memiliki peran penting dalam tim interdisiplin. Advokasi pasien adalah kewajiban etik, dan perawat berhak menyampaikan pendapat profesional berdasarkan data untuk mencegah risiko. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.